besar Bang Sirat untuk maju di pilkada, tetapi dalam situasi ternyata terkendala, dan juga bisa dijelaskan apa sebenarnya kendala yang dialami, kemudian seperti apa respon Bang Sirat, dan untuk masyarakat yang simpatisan yang selama ini bersama-sama dengan Bang Sirat. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan ikhtiar atau upaya untuk mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Manokwari 2025, saya dengan pasangan saya sudah berikhtiar maksimal menindaklanjuti dorongan publik, simpatisan dan para pendukung. Walau memang pada titik final untuk mendapatkan tiket pendaftaran di KPUD belum berpihak atau tertunda, tapi harapan besar saya kemudian ke depan adalah kami tetap mengusung visi kami kepada rekan-rekan yang mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berkontestasi bulan Desember besok, agar benar-benar dengan harapan yang tinggi, yang serius, memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Saya pikir teman-teman yang maju hari ini juga cukup memahami apa yang menjadi kebutuhan substansi daripada masyarakat Manokwari. Saya atas nama pribadi dan saudara Edison pertama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh simpatisan dan para pendukung yang sudah bersama-sama kami mendorong harapan besar itu untuk kemudian ingin mengabdikan diri di Kabupaten Manokwari dalam priorisasi pilkada di periode ini. Juga saya berpesan bahwa segala hal itu tidak ada yang sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Sebagai insan yang percaya, insan yang beriman, tentu yang kita dapatkan hari ini adalah yang terbaik bagi sang kita. Dan tidak harus ada patah arang atau patah semangat dalam mengusung visi besar untuk kemaslahatan bersama. Saya pun nanti kembali di Manokwari akan sama-sama berdiskusi dengan dua pasangan yang sudah mendaftar di KPU, bersinergi untuk berkolaborasi tentang visi kami. Kalau memang pasangan itu bisa menerima dan mensinergikan, mengkolaborasi dengan visi ini, saya dan simpatisan anak saya akan sama-sama mengawal proses menuju kemenangan pilkada 2025, tentu dengan satu komitmen bersama bahwa demokrasi akan tinggi, demokrasi akan bernilai ketika dijalani dengan seluruh ketulusan dan keikhlasan kepentingan Kabupaten Manokwari. Juga di dalam mengusung visi itu tidak ada lagi kita melakukan satu statement yang mencederai kelompok, tapi kemudian full untuk kita mempromosikan, mempublikasikan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk 5 tahun ke depan itu kebutuhan Manokwari itu seperti ini. Apa sih langkah-langkah prioritas kita? Apa yang paling urgent untuk kita lakukan? Walaupun periode priorisasi sebelumnya tentu para pemimpin yang lalu sudah melakukan tindakan-tindakan progresif terkait dengan kebijakan-kebijakan dan
penetapan serta pembuatan regulasi-regulasi. Tapi satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita semua adalah pahami benar apa yang menjadi kendala dalam mendrive atau dalam mendorong adanya satu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, terbangunnya aksesibilitas yang bisa mengkoneksi segala kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di Manokwari yang menjadi hambatan visi. Baik itu dalam sisi infrastruktur, dalam sisi kebijakan politik, hukum, dan juga di dalam melihat ruang-ruang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Dan juga kita tahu bersama bahwa carut marut wacana serta perbedaan pandang dan pikiran kita terkait dengan keberlanjutan dan tidak berlanjutnya otonomi khusus. Saya melihat ini pemerintah konsisten untuk melanjutkan otonomi khusus ini. Sekian puluh tahun silam otonomi itu tidak dirasakan secara baik diperuntukannya. Oleh karenanya harus dipikir baik, kemudian dicarikan satu solusi-solusi yang tepat untuk menangani secara spesifik anggaran besar yang sekarang mendekati 20 triliun per tahun 19, sekian. Nah ini kalau kita ukur dengan jumlah penduduk masyarakat Manokwari dalam kategori OHP misalkan, uang itu cukup besar. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan mendrive itu dengan satu regulasi yang tegas, benar, dan tepat. Saya pikir itu. Sebelum saya akhiri wawancara ini, sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan, simpatisan dan pendukung Kabupaten Manokwari. Pemilu kada besok adalah bukan hajat para pasangan calon, tapi pemilu kada itu adalah hajat seluruh masyarakat Manokwari yang sudah diberikan wewenang atau hak oleh undang-undang untuk memilih. Maka pilihlah yang terbaik. Terbaik itu tidak bisa dilihat dengan sekilas, tapi kemudian bagaimana merefresh apa track record dan integritas para personal yang sekarang mengikuti kontestasi pilkada di Desember 2020. Bang Sirat, ini terkait dengan dukungan ini kan kemarin-kemarin itu tentu ada yang simpatisan yang lain juga pasti menunggu, dan sampai dengan hari ini ada juga yang pasti menunggu. Mungkin apa yang bisa disampaikan ke mereka terkait dengan pilihan politik? Saya pikir seluruh simpatisan masih merapatkan barisan dan satu komando, karena memang mereka berangkat dari satu komitmen visi, bukan kepentingan politik sesaat karena terblok oleh tim sukses dan kelompok. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa pasangan mana yang bisa menindaklanjuti visi kami yang tertunda karena persoalan tidak ada keberpihakan rekomendasi partai politik. Dan negara Manokwari ke depan kalau mau baik, uang adalah bukan segala-galanya. Uang adalah satu jebakan Batman untuk mencederai proses pembangunan itu sendiri, bahkan menghancurkan visi besar tentang kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan umat itu. Bahwa uang bukan segala-galanya. Kalau pasangan calon itu datang mengiming-imingi uang, maka ambil uangnya, jangan pilih orang itu. Itu pesan moral saya, karena bangsa ini nggak bisa baik kalau semua kita ukur budget. Tapi bangsa ini kalau mau baik, kita ukur pengabdian, kita ukur dedikasi, kita ukur integritas personal. Saya pikir itu. Dan program-programnya yang rasional, terukur, dan benar-benar bisa menjadi kebutuhan prioritas masyarakat sehingga ada tingkat pendapatan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih.